Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kunirpedia Channel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang info GTK teman-teman, terkait hasil validasi yang masih belum valid dengan kode 02, artinya belum memenuhi syarat. Oke, langsung saja. Kalau misalnya punya teman-teman muncul seperti ini, belum valid dengan kode 02, artinya kan belum memenuhi syarat. Ini pasti ada penyebabnya teman-teman ya. Jadi kenapa kok belum valid dengan kode sekian, pasti ada penyebabnya. Sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir terkait hal ini. Dengan asumsi data-data yang diinputkan di Dapodik itu sudah benar teman-teman. Dimulai jumlah jam mengajarnya, beban mengajarnya itu sudah diinputkan dengan benar teman-teman oleh operator sekolahnya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Kalau misalnya sudah diinputkan dengan benar, semua data teman-teman sudah diinputkan dengan benar, datanya valid, sudah benar semua, mulai NPTK dan lain-lain, teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya. Jadi tinggal menunggu waktu saja, sistem info GTK ini melakukan penarikan data. Nanti pasti akan berubah. Asumsinya, datanya yang diinputkan sudah benar. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti ini, ada berapa kemungkinan teman-teman? Kenapa kok muncul seperti ini? Kemungkinan pertama, nah ini beban mengajarnya teman-teman. Beban mengajarnya itu memang tidak memenuhi syarat, kurang dari 24 jam mengajar. Seperti itu. Itu kemungkinan pertama. Jadi jumlah jam mengajarnya tidak sampai 24 jam. Kan syarat untuk valid itu kan harus 24 jam mengajar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini maaf ya gambarnya tidak jelas. Nah, di sini ada jumlah jam mengajar sejumlah 30. Ini kan sebenarnya sudah memenuhi lebih dari 24 jam ya. Tapi di sini JJM linearnya, yang linearnya ini masih terbaca 0 teman-teman. Ya pasti terbaca belum valid di sini, sehingga tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, kenapa kok sampai 0 seperti ini? Tidak perlu khawatir, ini kan memang sudah diinputkan 30 jam pelajaran ya. Tidak perlu khawatir, ini tinggal menunggu waktu saja teman-teman. Jadi, ini sistem infogetikanya ini masih akan terus melakukan penarikan data, memadupadankan antara data di Dapodiknya, seperti itu teman-teman. Jadi tinggal ditunggu aja nanti ini akan muncul sejumlah ini teman-teman. Kalau ini 30 ini misalnya linear ya, akan muncul sesuai ini, 30 juga, seperti itu. Tinggal ditunggu aja, seiring berjalannya waktu teman-teman, ditunggu aja. Nanti pasti akan linearnya ini muncul teman, tidak nol lagi, seperti itu. Itu apa namanya kemungkinan pertama ya teman-teman. Jadi solusinya kalau misalkan nol ya tinggal ditunggu aja, seperti itu. Nah kemudian ini ada validitas data teman-teman ya. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pastikan atau asumsikan bahwa data-data teman-teman itu sudah valid. Yang diinputkan di Dapodik valid. Contoh ini ya, NPTK, ini diarsip ya, diarsip NPTK itu pastikan valid. Ini terbaca valid kan? Oke. Kemudian data kelulusan sertifikasi juga valid. Artinya energinya itu sudah muncul. Atau energinya itu valid, seperti itu. Kemudian data kepegawaian harus valid. Contohnya GTY ya berarti harus terbaca GTY, kemudian terbaca aktif di Dapodiknya. Karena kalau misalkan di Dapodiknya itu tidak diaktifkan atau tidak terbaca aktif, di sini akan tidak aktif seperti itu. Kemudian kalau misalnya statusnya itu adalah P3K atau PNS, maka benar-benar harus diperhatikan apakah sudah terbaca aktif di BKN atau tidak. Jadi pastikan itu sudah benar semua dan valid teman-teman. Nah di sini kalau beban mengajar tadi itu tidak valid, otomatis ini juga muncul tidak valid atau belum valid seperti itu teman-teman. Kemudian usia maksimum, pastikan belum memasuki usia pensiun teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah memasuki usia pensiun, di sini akan tidak valid teman-teman. Kemudian untuk format BRTBG ini nanti disesuaikan dengan apakah itu swasta atau ASN teman-teman. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi, di sini ada catatan masalah teman-teman. Nah ini catatan masalahnya nanti di info GTK itu ada catatan masalah. Nah
ada catatannya di sini. Dalam proses verifikasi belum valid. Tadi kalau misalnya yang belum valid itu adalah beban mengajar, tinggal ditunggu aja. Kalau memang data beban mengajarnya atau jumlah jam mengajarnya sudah benar-benar valid dimasukkan di dapodiknya, tinggal ditunggu aja. Dan menyebabkan apa? Kode 02 belum memenuhi syarat. Nanti kalau misalkan beban mengajarnya ini sudah valid, maka di sini tidak akan muncul lagi, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini terkait energi ya, tentang terkait energi untuk teman-teman lulusan PPG tahun 2023 di Info GTK yang sekarang yang 2024 ini sudah muncul, teman-teman. Jadi untuk energi ini sebenarnya tidak perlu khawatir, teman-teman, karena nanti akan muncul otomatis di Info GTK ya. Buktinya sekarang sudah muncul energinya. Dengan kode depan ini sesuai tahunnya. Kalau lulusan tahun 2023 maka depannya ini adalah 2023. Kalau lulusan 2022, di depannya adalah 2022. Jadi untuk energinya sudah muncul, teman-teman, seperti itu. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya informasikan kepada teman-teman terkait hal-hal yang tadi itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.